Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala tanzilih, wassalatu wassalamu ala rasulih Sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa alihi. Amma ba'du. Semoga pada malam hari ini, pagi hari ini, Allah ridho kepada kita, menerima seluruh rangkaian ibtihal kita, tadarru kita, khusyuk kita dalam ibadah kepadanya. Semoga berkumpulnya kita di halaqah ini menjadi wasilah semakin dekatnya kita dengan Allah, terhubung jiwa kita, terhubung hati kita, terhubung hidup kita dengan wahyu Allah, dengan ayat-ayat Allah, melalui tilawah Al-Quran, melalui tadarus Al-Quran, melalui kajian makna Al-Quran. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surah Yasin yang pagi hari ini sampai pada ayat 68. Surah Yasin ayat 68. Mari bersama-sama sebelum kita masuk pada pembahasan maknanya, makna dari ayat 68 surah Yasin ini, kita khusyukkan hati kita, kita tundukkan hati kita kepada ayat ini dengan terlebih dahulu kita baca ayat ini dengan bacaan tilawah. Tilawah artinya membaca ayat-ayat Al-Quran sesuai aslinya, sesuai yang diterima oleh Rasulullah dari Allah melalui malaikat Jibril, dan sesuai yang kita terima bacaan ini dari guru-guru kita, dan guru-guru kita juga dari guru-gurunya lagi sampai bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut tilawah. Dan tilawah pun mempunyai pengertian bacaan kita dibaca dengan suara yang terdengar minimal oleh orang di samping kita yang dekat. Jadi tidak ada tilawah yang hanya terdengar oleh telinga sendiri. Tilawah itu aslinya bacaan yang terdengar oleh orang di samping kita. Karena tilawah ini selain membaca sesuai asli, juga ada pesan yang hendak disampaikan dari bacaan itu kepada yang di samping kita, di sekitar kita, di depan kita.
Silahkan dibuka mushaf surah Yasin ayat 68 dan kita membaca bersama-sama ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bisa diikuti? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون صدق الله العظيم. ومن نعمره, cara bacanya itu waman nu'ammirhu, ditahan dua kali pada kata man dan pada huruf mim. Waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Di situ bedanya bacaan Al-Quran dengan bacaan bahasa Arab, karena tidak ada narasi bahasa Arab yang dibaca seperti itu, hanya Al-Quran saja. Wa man nu'ammirhu, suara masuk ke dalam hidung, ditahan dalam hidung 2 harokat. Wa man nu'ammirhu, ya, fil khalqi itu huruf qafnya dibaca sukun. Nah ini mestinya sambil lihat mushafnya atau memang hafal. Fil khalqi dibaca sukun, jadi fil khalqa, ya, fil khalqa. Tapi huruf lamnya jangan memantul. Fil khalq, nah itu jadi salah ya, itu memantul. Fil khal, tetap sukun fil khalqa, ya. Itu kalau waqaf. Waqaf itu berarti berhenti di kata fil khalqa. Tapi kalau dibaca wasal, fil khalqi afala ya'qilun. Inilah dari bacaannya Al-Quran ini mempunyai pahala yang besar. Dan jumlah pahala membaca Al-Quran dihitung per huruf. Jadi ayat 68 ini berapa huruf? Banyak. Maka untuk mendapatkan pahala membaca Al-Quran, seseorang tidak perlu mengerti artinya. Dan untuk bisa khusyuk membaca Al-Quran juga tidak mesti mengerti terjemahannya. Untuk bisa khusyuk membaca Al-Quran itu yang paling penting adalah
mengimani benar-benar ayat yang dibaca. Bahwa yang kita baca, yang kita lihat huruf-hurufnya benar-benar kalamullah, kata-kata Allah, dan Allah sedang berbicara kepada kita dengan kata-kata itu. Maka di situ akan hadir kekhusyuan. Dan membaca Al-Quran pun pelan-pelan agar hati kita begitu sensitif menerima hidayah-hidayah dari Allah saat kita membaca. Mengimani ayat saat membaca akan mendatangkan kekhusyuan, dan khusyuk inilah menjadikan setiap pahala dari setiap huruf ini berbobot, punya bobot yang besar. Karena sekarang menjelang Ramadan dan bulan Sya'ban ini memang persiapan. Biasanya para ulama itu mempersiapkan membaca Al-Quran agar terlatih nanti di bulan Ramadan itu dimulai dari bulan Sya'ban. Ada orang yang membaca Al-Quran gini aja, lihat momen-momen kayak begitu kayak membaca biasa, ya. Ada lagi diperhatikan, diimani, diyakini, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, pelan-pelan sampai terasa, sampai yakin betul bacaannya. Akhirnya misalkan orang yang membaca Al-Quran dicepetin dan kadang-kadang juga tidak terperhatikan apakah betul hurufnya atau tidak, itu dalam sejam bisa banyak. Sejam bisa 1 juz, bisa 2 juz, bahkan bisa 3 juz, bahkan bisa sehari misalkan sampai 5 juz. Tetapi kalau diperhatikan bacaannya, itu 1 jam hanya beberapa baris saja. Maka perbandingannya begini, bacaan Al-Quran yang ngasal itu dalam arti tidak memperhatikan bacaannya, tidak memperhatikan kekhusyuannya di situ, itu ibarat menumpuk batu. Ibarat menumpuk batu. Kalau membaca Al-Quran tapi dengan teliti, perhatian, menghayati, khusyuk di situ, itu ibarat mengumpulkan emas. Kira-kira batu 1 kilo, emas 1 gram, beratan mana? Beratan batu lah. Batu 1 kilo, emas 1 gram. Beratan batu. Tapi nilainya tinggian mana? Emas 1 gram. Jadi baca Al-Quran seayat saja tapi diperhatikan, tetapi khusyuk, itu ibarat punya emas. Meskipun geramannya kecil, kalau bacaannya banyak tetapi tidak diperhatikan itu dapat batu. Tapi batu pun nggak apa-apa kalau banyak, itu bisa jadi gunung tinggi. Kalau banyak misalkan sehari baca 10 juz, sehari baca 20 juz, itu baru ya. Kalau sehari tetap baca cuma selembar 2 lembar, nggak perhatian pula, itu dapat batu 1 kilo doang. Ya. Ini kadang-kadang suka begitu tuh, baca Quran pengen banyak-banyak hurufnya, akhirnya kurang diperhatikan penghayatannya, kekhusyuannya, ya. Seorang sahabat, seorang tabi'in ditanya tentang 2 orang yang membaca Al-Quran. Yang satu orang membaca Al-Quran semalaman itu hanya selesai surah Al-Baqarah. Yang satu orang lagi semalaman sampai selesai 1 Quran. Jadi ada yang semalaman baru hanya selesai surah Al-Baqarah, ada lagi yang semalaman 1 Quran selesai. Dijawab oleh seorang tabi'in namanya Mujahid bin Jabar, muridnya Ibnu Abbas. Orang yang membaca semalaman Al-Baqarah saja lebih bagus daripada yang membaca semalaman 1 Quran. Nah, kira-kira sekarang mau ngebut lagi apa enggak? Yang penting mah sama-sama durasinya. Yang 1 Quran sama-sama misalkan 12 jam, yang Al-Baqarah pun sama-sama 12 jam.
Jadi yang dihitung tuh lihat waktunya, berlama-lama dengan Quran, terserah mau berapa. Kadang-kadang kurang nafsu ya kalau nggak banyak juznya. Teman kita samping udah berapa nih? Udah 30 juz, kita nih baru 1 juz nih. Kan kadang-kadang ngeper gitu di situ ya. Padahal nggak begitu lihatnya. Ada lagi santri yang sedang menghafal Quran, tiba-tiba berhenti menghafal Qurannya. Kenapa? Karena temannya nggak menghafal Quran, udah dapat bulan Ramadan itu sudah 2 kali hatam. Santri baru juz 1 saja dia, nggak ada hatam-hatamnya. Akhirnya tergoda untuk menghatamkan Al-Quran, rusaklah hafalannya. Padahal yang namanya pahala membaca Al-Quran itu bukan seberapa banyak ayat yang dibaca, tapi seberapa banyak huruf yang diucapkan. Misalkan begini, ada orang membaca 30 juz satu Quran, ada lagi orang yang membaca 1 juz tapi diulang 30 kali, itu sama ya, sama pahalanya. Jadi sekarang kan orang membaca Quran 30 juz, kemudian membaca lagi, ada satu orang membaca 1 juz saja tapi diulang 30 kali. Nah, itu menghafal tuh begitu. Jadi orang yang sedang menghafal Quran jangan tertarik dengan temannya yang nggak hafal Quran hatam berkali-kali. Kenapa? Karena yang menghafal Quran itu mengulang-ulang terus mengulang-ulang. Atau bisa jadi begini, 1 lembar diulang 300 kali, itu sama dengan 30 juz. 1 lembar diulang 300 kali sama dengan 30 juz. Jadi pahalanya sama karena dihitung hurufnya, bukan jumlah ayatnya. Huruf yang dibaca diulang-ulangnya itu. Nah sekarang seringkali agak keren gitu kalau hatam sampai 30 juz, padahal nggak begitu cara menghitungnya. Yang dihitung itu berapa lama waktunya dan berapa jumlah pengulangan hurufnya. Itu yang dihitung. Dan itu yang menjadikan punya kualitas emas-emas tadi. Jadi semangat di sini yang baru bisa baca Quran, semangat juga baca Qurannya. Nggak mesti tergopoh-gopoh, nggak mesti tergopoh-gopoh, tetapi pelan-pelan perhatikan, bahkan 1 ayat saja diulang-ulang. Itu jauh lebih baik daripada membaca selewat tanpa ada perhatian kepada ayat itu. Di sini waman nu'ammirhu, sengaja tekankan di sini. Ternyata di bagian luar saja Al-Quran itu punya pahala yang besar. Apalagi masuk sedikit kepada kedalaman maknanya, itu pahalanya lain lagi. Waman nu'ammirhu, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya. Nu'ammirhu, barang siapa yang kami panjangkan umurnya. Nunakishu, maka kami akan balikan, akan kembalikan dia fil khalqi, dalam penciptaannya. Manusia itu dari bayi kemudian besar, makin kuat, tetapi setelah nanti sampai pada puncak kekuatannya turun lagi, lemah, bahkan nyaris akan seperti anak kecil lagi ketika sudah panjang sekali umurnya. Umur panjang itu berapa? Umur panjang itu, umur Rasulullah itu 63 tahun, itu tidak panjang. Jadi umur, kalau misalkan umur 60 tahun itu masih belum umur panjang itu. Tapi itu masih umur rata-rata umat Rasulullah SAW. Kalau lebih dari itu, misalkan 70, 80, 90, 100, nah itu udah panjang, ya, udah panjang di situ. Wa man nu'ammirhu nakisu fil khalqi,
Kalau Rasulullah itu umur 60 tahun perangnya masih kuat. Ya. Karena memang perang Badar saja kalau dilihat umur Rasulullah, berapa sih umur Rasulullah pas perang Badar? Berarti perang Badar itu tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah itu umur Rasulullah di 40 tahun ditambah 13 ditambah 2 berarti 55 tahun. Ya. Itu perang Badar itu perang pertama itu ya. Ya, perang pertama. Bisa dibayangkan lagi gagah-gagahnya umur segitu Rasulullah SAW. Berarti di perang Tabuk seperti itu, wah itu di perang Tabuk perang terakhir itu udah 60 tahun lebih. Fathu Makkah udah 60 tahun, itu gagah-gagahnya Rasulullah SAW. Karena beliau wafatnya beliau karena sakit dan memang sudah saatnya gitu, sudah saatnya. Makanya pada ketika surah An-Nasr turun, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika surah itu turun, dan itu surah terakhir ya, surah An-Nasr itu surah yang terakhir kali turun, bukan ayat yang terakhir tapi surah yang terakhir. Kalau ayat yang terakhir turun itu surah Al-Baqarah ayat 282 ya. Tapi kalau di kita nih biasanya surah Al-Maidah ayat 3 itu al-yauma akmaltu lakum dinakum, yang terkenal terakhir turun itu bukan terakhir turun, tapi itu ayat terakhir turun terkait hukum halal haram ya, terkait makanan. Ayat itu surah Al-Maidah ayat 3 adalah ayat terakhir turun dalam hal makanan-makanan yang diharamkan dan makanan-makanan yang dihalalkan. Setelah itu tidak ada lagi. Jadi sudah maksimum di situ. Kalau yang dilanggar sudah jelas tidak ada lagi tawar menawar. Setelah surah Al-Maidah ayat 3 itu turun, nggak ada lagi yang dinasah hukumnya. Adapun ayat yang terakhir turun itu surah Al-Baqarah ayat 282. Jadi Al-Baqarah itu turun pertama kali Rasulullah ke Madinah, turun surah Al-Baqarah. Itu turunnya dicicil seayat, 3 ayat, namanya sampai 12 tahun kemudian baru selesai itu Al-Baqarah. Menjelang beliau wafat ya, atau 13 tahun di mana? Di Madinah, sampai Rasulullah menjelang wafat baru selesai surah Al-Baqarah. Jadi kalau ditanya surah apa yang pertama kali turun di Madinah, ya jawabnya yang tepat adalah surah Al-Baqarah. Tapi ayat apa yang pernah turun, ayat apa yang terakhir turun, juga jawabannya ayat dari surah Al-Baqarah ayat 282 ya. Jadi ada beda, ada surah yang terakhir kali turun, surah apa? Surah An-Nasr, idza jaa nasrullah. Ada ayat yang terakhir kali turun, karena setiap surah itu turun seringkali ayatnya tidak utuh langsung ketika turun itu. Nah, ketika surah An-Nasr turun, banyak orang yang bahagia karena kan memang pertolongan Allah datang, kemenangan datang, orang-orang terlihat masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Yang biasanya orang masuk Islam 1 orang, kadang-kadang sehari tidak ada, 1 pekan baru ada yang masuk Islam. Setelah Fathu Makkah itu orang masuk Islam itu bukan 1 orang 2 orang, tapi 1 kabilah, 1 bangsa, 1 suku, rombongan-rombongan pada menyatakan Islam setelah itu. Tetapi Ibnu Abbas yang mengerti pesan tersirat dari surah An-Nasr ini malah menangis. Kata Umar bin Khattab, kenapa gitu? Idza jaa nasrullah wal fath dan seterusnya, kata Ibnu Abbas, ini adalah ajalnya Rasulullah.
Kalau sudah begini keadaannya, maka kebersamaan kita dengan Rasulullah sudah tidak akan lama lagi. Nah, di situ ya. Karena memang Rasulullah wafat di umur segitu memang sudah saatnya. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Beliau ketika pembebasan Khaybar, beliau itu pernah makan daging kambing. Rasul kan suka daging kambing. Tapi di situ dagingnya itu ada yang meracuni seorang perempuan Yahudi. Dimakan oleh Rasulullah, tapi ketika dalam mulut itu daging berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya sudah diracuni oleh seorang perempuan," disebutkan nama perempuannya, akhirnya dimuntahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dimuntahkan oleh Rasulullah SAW sehingga Rasulullah tidak teracuni ya oleh apa? Oleh daging kambing itu. Dan kata Rasulullah ditangkap tuh si yang ngeracuninya perempuannya, ada di situ, dieksekusi mati kan kalau yang meracuni. Istri dari seorang pendeta Yahudi namanya Salam bin Mishkam, itu yang apa namanya, yang meracuninya itu. Sebenarnya sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang belum saatnya wafat, mau diracuni pun sebenarnya, misalkan Rasulullah makan racun, nggak akan berbahaya sama sekali. Karena yang membahaya, apalagi kata Rasul, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah yang segala sesuatu tidak akan pernah memberikan mudarat bersama namanya di langit dan di bumi dan di langit. Jadi makan racun ataupun apa juga tidak akan pernah berbahaya kalau belum saatnya. Kalau belum saatnya wafat. Maka wa man nu'ammirhu naqisu fil khalqi. Jadi kebanyakan para sahabat itu wafat pada usia-usia produktif dan pada masa kejayaannya. Karena yang sudah saatnya selesai. Sudah saatnya selesai. Ada orang-orang yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, tetapi bukan untuk dimuliakan, tetapi untuk dikembalikan kepada keadaan lemahnya. Maka kalau kita misalkan dipanjangkan umur, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan sehat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang yang dipanjangkan umurnya tetapi dimuliakan oleh Allah dengan umur yang panjang. Umur panjangnya digunakan untuk ibadah sehingga akalnya dijaga oleh Allah. Karena ahli ibadah misalkan dijagalah, akalnya dijaga oleh Allah. Meskipun badannya lemah tetapi masih bisa sholat, masih bisa baca Quran, masih ingat, masih bisa zikir. Ini luar biasa ya. Diberikan panjang umur oleh Allah tapi tidak jadi hina. Karena ada tsumma radadnahu asfala safilin, dipanjangkan umur itu bukan untuk supaya dimuliakan dengan banyak ibadah dan zikir, tetapi justru dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua manusia pasti begitu, kecuali orang-orang illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan soleh, itulah mereka yang mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya. Diberikan umur panjang pun mereka tetap tidak akan kembali kepada arzalil umur. Tetapi orang yang tidak beriman, yang tidak banyak amal solehnya, ketika Allah berikan panjang umurnya, itu untuk bisa merasakan kelemahannya. Afala ya'qilun, tidakkah mereka mengerti, memikirkan tentang hal itu? Afala ya'qilun. Ayat ini tentang orang-orang yang merasa kuat,
sampai tidak ingat Allah. Orang-orang yang merasa mampu mengendalikan diri mereka, orang-orang yang merasa mampu mengendalikan diri mereka, seakan-akan hidupnya, umurnya akan selalu begitu, selalu sehat, selalu kuat. Maka diberikan contoh, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Dan ini bisa dirasakan. Contoh misalkan saya sendiri umur saya sekarang 35 tahun, mau 36 tahun. Semakin memang kekuatan naik, tetapi ada juga yang turun. Ya, ada juga yang turun. Kan dibandingkan dengan masa masa sebelum ini, jigrah gitu kan, jigrah. Ada yang makin kuat di umur segitu, tapi juga ada bagian, misalkan gigi saya nih udah pada ompong. Nggak tahu ini dulu kenapa gitu ya, sampai gigi seperti ini kayak keropos gitu. Itu nggak bisa ditahan gitu. Kalau udah saatnya patah nih gigi, tapi nggak sakit gigi, nggak sakit gigi gitu, cuman gigi ini kok patah gitu. Kemudian ada lagi belum lama ini patah lagi di sini. Ini kurang minum susu katanya, kurang kalsium. Ya, emang betul ya, santri gimana sih, kapan santri minum susu? Ya, paling makan tiwu itu ya, itu merusak gigi malah. Santri itu nunakkisu fil khalqi ya. Memang ada hal yang lebih kuat di situ, tetapi ternyata ada yang tidak bisa dipertahankan bagian-bagian ini. Itu sebagai tanda bahwa kita ini memang makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi setiap orang yang kuat bahkan ada kelemahannya. Setiap orang yang kuat bahkan ada kelemahannya. Ya, ahli fitness yang badannya gede-gede itu mungkin juga ada itu kelemahannya ya. Ada itu. Nggak selamanya kuat seperti itu. Maka ayat ini wa man nu'ammirhu nakisu fil khalqi, selain memang menjelaskan tentang keadaan episode hidup manusia dari lemah menjadi kuat, setelah kuat lemah lagi. Misalkan kita bandingkan ayat ini dengan surah Ar-Rum. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Ar-Rum itu kalau dilihat surah nomor 30 ya. Pada ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah ثم جعل من
بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang telah menciptakan kamu min dha'fin, dari keadaan lemah, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian Allah menjadikan setelah lemah itu quwwah, kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah, kemudian Allah menjadikan setelah kuat itu lemah kembali, wa syaibah, dan beruban. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, wa huwal alimul qadir, Allah Maha mengetahui, Maha kuasa. Surah Ar-Rum ayat 54. Di situ jelas tuh, lemah, kuat, lemah. Lemah, kuat, lemah. Itu tidak bisa dihindari. Yang harus kita perjuangkan di sini merujuk kepada surah At-Tin, yaitu umur yang panjang atau tidak panjang Allah yang tentukan. Seberapa panjang umur yang Allah berikan kepada kita, maka jadikan umur itu menjadi sebab kemuliaan. Itu yang penting. Allah kasih umur yang panjang, alhamdulillah. Yang penting di situ sebagai tanda kemuliaan bagi kita. Boleh saja fisiknya lemah, tetapi zikirnya nggak pernah lemah. Kalau lihat para mujahidin yang dulu Syekh Ahmad Yasin itu, yang tokoh Palestina dulu, Gaza, Yahudi, Israel takut sama seorang kakek-kakek yang duduk di atas kursi roda. Bisa dibayangkan ya, seperti apa itu. Boleh saja lemah fisiknya, tetapi imannya kuat dan menggetarkan orang-orang Israel. Jadi kemuliaan. Tetapi ada yang misalkan masih kuat badannya, ke masjid nggak mampu, baca Quran nggak mampu, ngaji nggak mampu, padahal badannya kuat, ototnya besar. Saya pernah tantangin tentara berpangkat kolonel. Saya bilang waktu di Madinah, saya kan punya program waktu itu umroh bareng para penghafal Quran, tetapi setiap malamnya itu qiyamul lail dari pertengahan malam sampai subuh. Jadi jam 12 bangun, kemudian qiyamul lail sampai subuh. Itu 4 rakaat atau 5 rakaat tuh, dari jam 12 malam sampai subuh waktu sana. Ternyata para hafiz Quran itu ketika qiyamul lail kuat itu, dari jam 12 sampai sampai subuh, 12 malam sampai subuh. Itu bisa 10 juz, bisa 15 juz tuh bacaannya qiyamul lail. Nah, ini ada 3 orang nih tentara yang memang sudah terbiasa baris dan berdiri, diajak qiyamul lail baru 1 rakaat udah tumbang. Ternyata memang beda nih di sini nih. Ya, beda. Ya, ada hal yang beda di situ. Ya. Terus kata dia bilang, nah ini sudah masuk ya, sudah masuk syuruk ya. Nah, jadi karena sudah syuruk, kita ambil ibrah bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada kita.
Umur yang panjang tapi mulia, penuh iman, penuh amal soleh. Amin. Ataupun umur pendek tapi sama mulia. Bisa saja kita lemah dalam fisik kita, mata kita bahkan misalkan sudah tidak melihat lagi, tetapi tetap kemuliaannya tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.